Oke, selamat datang lagi di seputar coding.com. Kali ini kita bakal review sebuah suite TP-Link, suite Tenda, dan suite TP-Link yang 100 Mbps. Kita akan buktikan apa sih bedanya kecepatan dari masing-masing suite ini. Apa benar suite TP-Link ini mampu menghantarkan hingga gigabit, yaitu 1000 Mbps. Oke, di video kali ini di sini saya menggunakan TP-Link SF108D. Suite ini mampu melewatkan 100 Mbps. Kemudian kita juga punya tenda gigabit desktop SG105, teman-teman. Kemudian kita juga ada TP-Link LS105G. Kemudian untuk uji coba kita menggunakan MikroTik gigabit. Langsung saja kita nyalakan dulu MikroTik. Jadi topologinya, si komputer saya akan mengirimkan bandwidth test ke MikroTik melalui suite ini. Jadi apakah mampu suite ini melewatkan traffic besar? Oke, pertama kita nyalakan dulu MikroTik. Pertama kita coba dulu suite TP-Link. Kemudian kita hubungkan ini kabel ke komputer saya. Kita hubungkan ke suite TP-Link. Kemudian kita hubungkan juga dari suite TP-Link menuju MikroTik ke port 1. Kita buka MikroTik dulu. Di sini MikroTik kita memiliki 5 port. Kita menggunakan port 1 untuk menghubungkan ke suite TP-Link. Pertama kita setting dulu IP-nya, Ether 1-nya. Address 192.168.1.1/24 Ether 1. Oke. Sekarang Ether 1 kita sudah memiliki IP 192.168.1.1. Kemudian kita pastikan dulu untuk tool bandwidth servernya aktif, centang 2. Baik. Kemudian kita konfigurasi IP komputer saya. Karena di MikroTik IP-nya 1.1, berarti di komputer kita buat 1.2. Baik. 192.168.1.2, kemudian dengan gateway 1.1. Oke. Kita coba ping dulu. CMD ping 192.168.1.1. Baik, terhubung. Berarti komputer kita saat ini sudah terhubung ke Ether 1 di MikroTik. Dari komputer menuju suite, dari suite menuju ke MikroTik. Sekarang kita uji coba untuk menggunakan bandwidth test. Nah, di sini kita set IP tujuannya. Ini dari komputer saya. IP-nya 192.168.1.1. Berarti komputer kita akan melakukan bandwidth test ke 1.1. Untuk protokol kita gunakan UDP. Local size-nya 14600. Kita gunakan mengirim paket dulu dari komputer ke si MikroTik. Gunakan username admin, password menyesuaikan. Kita start. Oke, kita lihat teman-teman. Di sini komputer mengirimkan paket sebesar 80 Mbps. Berarti suite ini hanya mampu 100 Mbps karena memang fast Ethernet, teman-teman. Oke, kita tunggu.
kita lihat cukup stabil teman-teman untuk traffic di switch 100 Mbps ini. Untuk CPU MikroTik kita hanya 14-11%. Oke, kita stop. Kita coba menerima paket dari si MikroTik. Kita start. RF-nya kita lihat. Stop. Start lagi. Lah, kok tidak ada? Kita coba send lagi balik ke awal. Ada. Kita coba menerima paket. Oh, bisa. Sama, ini hanya mampu 80-90 Mbps. Ini yang mentok teman-teman. Jadi jika teman-teman memiliki bandwidth dari ISP lebih dari 100 Mbps, tidak kami sarankan menggunakan fast Ethernet ini karena kita akan rugi bandwidth. Tidak semua bandwidth yang bisa kita gunakan karena terbatas melalui switch ini. Oke, untuk testing selanjutnya kita stop dulu. Kita gunakan switch tenda yang gigabit untuk seri SG105. Kita copot dulu teman-teman. Stop. Lanjut ke switch nomor 2. Kita hidupkan dulu. Kita hubungkan port ke MikroTik, kemudian port ke PC. Sekarang lampunya sudah nyala teman-teman, port 1 dan port 4. Kita coba balik lagi ke komputer. Kita balik ke bandwidth test. Masih sama seperti yang tadi. Untuk tujuan IP-nya 1.1, kita coba mengirim paket dulu teman-teman. Kita start. Tadi kita lihat hanya mampu di 95 Mbps. Sekarang kita menggunakan switch tenda yang gigabit. Di sini kita bisa mengirimkan paket hingga 936 Mbps teman-teman. Cukup tangguh juga switch tenda ini teman-teman. Kita tunggu apakah stabil atau tidak. Di sini kita lihat traffic untuk send paket di switch gigabit tenda cukup stabil, rata-rata di 900 Mbps. Kita coba stop. Untuk CPU MikroTik-nya sampai ke 90% teman-teman. Kita stop, kita coba menerima paket dari si MikroTik ke PC. Oke, sudah berjalan 500 Mbps. Komputer saya ngelek-ngelek teman-teman. Kita tunggu dulu, kita lihat apakah stabil. Tadi untuk kita mengirim paket mampu 900 Mbps. Sekarang kita menerima paket. Oke, di sini kita lihat teman-teman cukup stabil untuk menerima paket dari si MikroTik ke PC kita. CPU terpantau di MikroTik kita 100% teman-teman. Kita stop dulu. Berarti yang kita dapatkan jika mengirim paket dapat 900 Mbps dan untuk menerima 600 Mbps. Kita coba upload download teman-teman. Bot. Kita coba start. Di sini kita lihat teman-teman, kita mendapatkan TX 600 Mbps, kemudian RX-nya 200 Mbps. Kita lihat apakah stabil. Cukup tangguh juga switch ini teman-teman. Switch tenda plastik. Untuk suhunya tidak terlalu panas. Di sini terlihat RX-nya hanya mampu di 160 Mbps, kemudian di TX sampai ke 700 teman-teman.
Stop. Oke teman-teman, langsung turun CPU-nya Mikrotik. Baik, untuk tes selanjutnya kita gunakan Switch TP-Link LS 105G. Baik, kita copot dulu si tendanya. Ini menggunakan seng switch-nya teman-teman. Oke, kita coba hubungkan ini dari komputer, ini dari si Mikrotik. Ke Mikrotik, ke komputer, kita coba hubungan kembali. Di sini kita coba mengirim paket dulu ke si Mikrotiknya. Start. Oke, sudah mulai berjalan. Untuk CPU-nya sampai 90%, 56%. Di sini trafiknya sudah berjalan di 935 Mbps teman-teman. Yap, untuk kualitas sennya mirip-mirip lah dengan tenda plastik tadi, mampu hingga gigabit. Kita tunggu dulu teman-teman, apakah stabil. Oke, di sini cukup stabil di 940 Mbps teman-teman. Kita stop. Kita coba menerima paket dari Mikrotik ke si PC kita. Ya, sudah mulai. Untuk CPU-nya cukup tinggi teman-teman, sampai 100%. Untuk traffic yang sudah lewat saat ini sampai di 679 Mbps. Oke, cukup stabil di 600 Mbps teman-teman. 698 ini bisa lebih nih. Kemungkinan karena CPU Mikrotik kita sudah 100%, jadi tidak sanggup untuk mengirimkan paket yang lebih besar teman-teman. Oke, kita stop. Selanjutnya kita coba upload download teman-teman. Bagaimana kecepatannya upload download. Oke, sudah mulai. Di sini kita mendapatkan TX di 600, kemudian RX-nya 140. Kita tunggu stabil teman-teman. Oke, di sini kita lihat cukup stabil di 790 Mbps TX-nya teman-teman, kemudian di RX 160. Di sini sebenarnya mungkin masih bisa lebih teman-teman, karena CPU kita yang hanya mampu segini, ini saja sudah mentok di 100%. Mungkin jika lain waktu kita punya perangkat Mikrotik yang lebih canggih, mungkin bisa kita cobakan sampai di berapa persen, berapa Mbps yang mampunya. Kemudian yang jadi catatan, jika teman-teman ingin memiliki bandwidth yang besar, pastikan bandwidth tersebut mampu lewat di switch tersebut. Misalnya teman-teman berlangganan 100 Mbps, jangan gunakan switch 100 Mbps ini lagi, karena dari hasil percobaan kita tadi, switch fast Ethernet 100 Mbps ini hanya mampu di 95 Mbps. Itu sudah mentok teman-teman, nggak mungkin lagi lebih, karena pasti ada batas toleransinya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan switch gigabit ini, apapun mereknya. Tadi kita coba di TP-Link dan di tenda, kualitasnya mirip-mirip lah, mampu untuk mengantarkan sampai 900 Mbps. Kemudian juga yang nomor 2, pastikan kabel teman-teman memiliki 8 pin, 8 serat. Maksudnya gini, 8 kabelnya terhubung di RJ konektornya, karena kalau fast Ethernet hanya menggunakan 4 kabelan. Di sini karena kita uji coba untuk gigabit, kita menggunakan ke 8 kabelnya. Terus pastikan perangkat pendukungnya mampu. Di sini Mikrotik kita hanya mampu di 700 Mbps tadi upload download. Mungkin untuk perangkat Mikrotik atau perangkat jaringan yang lainnya dengan spek yang lebih tinggi,
akan mampu sampai 900 Mbps. Mungkin hanya itu dari saya, teman-teman. Jika teman-teman ingin bertanya, tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.